Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dengan NIM 210222204 reguler 6. Yang pertama, biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islami di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sains, iptek disertai dengan fotonya. 1. Bidang ilmu pengetahuan. Ibnu Al-Nafis merupakan seorang ilmuwan Islam di bidang kedokteran yang terkenal di dunia. Pada abad ke-13 Masehi, beliau telah mampu merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler pertama kali di dunia. Yang kedua, bidang teknologi, yakni Al-Jazari. Robot ciptaan Al-Jazari dapat bergerak dengan bantuan tenaga air. Contoh robot ciptaannya adalah robot pemain musik yang digunakan untuk menghibur tamu kesultanan. Yang ketiga, bidang seni. Bidang seni ukir, yakni dalam bidang ini umat Islam cukup terkenal dengan hasil seni pada botol tinta, papan catur, payung, vas bunga, burung-burungan, dan pohon-pohonan. Yang keempat, bidang sains, iptek Al-Khawarizmi. Nur Hidayani dalam bukunya Bentuk Al-Jabar menuliskan Al-Khawarizmi bernama lengkap Abi Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Kata Al-Khawarizmi diambil dari nama tempat kelahirannya, yaitu Khawarizmi, sebuah kota kecil di Uzbekistan tahun 1194 Hijriah atau 780 Masehi. Yang kedua, perspektif Islam tentang iptek beserta dalilnya. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Yang ketiga, pengertian ilmu agama dan budaya dan hubungan ketiganya serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh dan para ilmuwan muslim. Kebudayaan merupakan ekspresi cipta karya dan karsa manusia yang berisi nilai dan pesan-pesan, religiusitas, wawasan filosofis, dan kearifan lokal. Yang keempat, integritas ilmu pengetahuan, sains, dan agama Islam memanglah memiliki sudut pandang yang berbeda, namun dalam hal ini keselarasan antara keduanya haruslah ditingkatkan. Yang kelima, maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Slogan ilmu untuk ilmu berarti tujuan utama belajar dan mengajar ilmu pengetahuan harus semata-mata untuk menambah pengetahuan itu sendiri. Yang keenam, akibat yang ditimbulkan dari pemisah ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Akal dan nalar manusia adalah bukti kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Keduanya menjadi sarana untuk mengkaitkan keimanan kepada Allah Ta'ala dan bukan sebaliknya. Yang ketujuh, perbedaan ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan yang terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu tidak bebas nilai bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Yang ke-8, penjelasan tentang akhlak Islam yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kita hanya menggunakan teknologi sebaik mungkin dan menghindari penyimpangan di dalamnya. Menggunakan siklus pencairan untuk mencari informasi yang bermanfaat dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu pengetahuan juga kebaikan. Yang ke-9, maksud dari ayat kauliyah dan contohnya serta interkoneksinya. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang dapat dipelajari dalam Al-Quran, sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, misalnya peristiwa alam, sosial, dan sebagainya. Kita bisa ambil contoh dari pengetahuan tentang penciptaan langit dan bumi. Ayat kauliyah tentang penciptaan bumi dan langit terkandung dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 4. Kemudian yang ke-10, tujuan penciptaan manusia serta klarifikasi potensi dan dasar manusia. Telah dijelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Adapun tujuan penciptaan manusia selanjutnya adalah sebagai pengurus bumi dan seisinya. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Manusia memiliki potensi. Menurut pendidikan Islam adalah manusia telah dibekali dengan potensi dasar berupa jasmani dan rohaninya. Mungkin
Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.